Dalil-dalil cinta tanah air dari Al-Quran dan hadits. Mau tahu seperti apa? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Nasionalisme berasal dari kata nesin bahasa Inggris yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti. Satu, kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Dua, golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Dan tiga, kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Istilah nasionalisme yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Selanjutnya, dalam tulisan ini yang dimaksud dengan nasionalisme yaitu nasionalisme dalam arti sempit. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan Al-Watan Al-Asli, yang artinya Al-Watan Al-Asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran nilai-nilai Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan akhirat. Berkenaan dengan vonis bahwa cinta tanah air tidak ada dalilnya, maka guna menjawab vonis tersebut, perlu kiranya kita mencermati paparan ini. Berikut adalah dalil-dalil tentang bolehnya cinta tanah air. 1. Dalil cinta tanah air dari Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran Surah Al-Qasas 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'at dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib, mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Makkah. Syekh Ismail Haqqi al-Hanafi al-Halwati, wafat 1127 jam, dalam tafsirnya Ruhul Bayan mengatakan, yang artinya, di dalam tafsirnya ayat Quran Surat Al-Qasas 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Makkah. Sahabat Umar R.A. berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek gersang, maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Selanjutnya, ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 66, yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surat An-Nisa 66.
Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syari'ah wal Manhaj menyebutkan, yang artinya di dalam firman-Nya, "Wahruju min diyarikum" terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya. Dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Pada kitabnya yang lain, Tafsir Al-Wasithah, Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, yang artinya di dalam firman Allah, "Keluarlah dari kampung halaman." Kamu terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya. Dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air. Menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Quran Surah At-Taubah 122. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadli menjelaskan ayat di atas sebagai berikut. Yang artinya, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang senjata. Dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil, bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat dan pilar kemerdekaan mereka. Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadli, ayat-ayat di atas sebagaimana telah jelaskan oleh para mufasir dalam kitab tafsirnya masing-masing merupakan dalil cinta tanah air di dalam Al-Quran Al-Karim. 2. Dalil cinta tanah air dari hadits. Berikut ini adalah hadits-hadits yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadits. Yang dikupas tuntas secara gamblang, diriwayatkan dari sahabat Anas, bahwa Nabi SHW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852 jam dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar, Badr al-Din al-Aini wafat 855 jam dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari menyatakan, yang artinya, di dalamnya hadits terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Imam Jalaluddin Al-Suyuti wafat 911 jam dalam kitabnya Al-Tawsisir Jami Al-Sahih menyebutkan, yang artinya, bercerita kepadaku Sa'id bin Abi Maryam, bercerita padaku Muhammad bin Ja'far, ia berkata, mengkabarkan padaku Umaid, bahwasanya ia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya, berkata Abu Abdillah Harits bin Umair dari Humaid. Beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah.
Bercerita kepadaku Kutaibah, bercerita padaku Ismail dari Humaid dari Anas, ia berkata, dinding. Harits bin Umair mengikutinya. Sependapat dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Imam Suyuti di dalam menjelaskan hadits sahabat Anas di atas, memberikan komentar, di dalamnya hadis tersebut, terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh si Abu al-Ula Muhammad Ibn al-Rahman al-Mubarakfuri wafat 1353 jam. Dalam kitabnya Tuhfatul Ahwad si Syarah At-Tirmidzi. Hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq. Sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Sihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah wafat 665 jam. Dalam kitabnya Syarhul Hadits Al-Muqtafa fi Mab'atsil Nabi Al-Mustafa berikut. Al-Suhaili berkata, dan di dalam hadits tentang Warakah, bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? As-Suhaili menyatakan, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Abdurrahim bin Husain al-Iraqi wafat 806 jam di dalam kitabnya Tatsrib fi Syarah Takribil Asanid wa Tartibil Masanid. Pada hadis yang sama, juga mengutip pendapatnya As-Suhaili. Al-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Quran dan hadits. Sebagaimana ditegaskan, pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Quran dan hadits. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Jalaluddin al-Suyuti, Abdurrahim al-Iraqi, Syekh Ismail Haqi al-Hanafi, dan yang lainnya, sehingga vonis cinta tanah air tidak ada dalilnya, jelas tidak benar dan tidak berdasar. Terima kasih sudah nonton.